Orang yang punya iman itu, cirinya diantaranya bisa diuji. Kalau diperdengarkan nama Allah, ada getaran konfirmasi di jiwanya. Karena itu, 5 kali dalam sehari diperdengarkan nama Allah. Didengar telinga kita. Telinga ini bahasa Arabnya udhun. Jamaknya azan. Azan itu jamak dari kata udhun, artinya telinga. Maka diperdengarkan 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Kalimat pertamanya apa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran, yang dengar telinga, tapi yang konfirmasi hati. Makanya di hati kecil kita mengatakan, membisikkan, cepat, sudah azan. Pernah nggak merasakan itu? Nah, kalau nggak punya iman, nggak ada getaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih kenceng banget? Kecilin. Nggak usah marah. Artinya belum ada iman. Belum ada iman. Kalau mengaku beriman baru sampai mulut, belum sampai hati. Ada lagi dalilnya di Quran surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui dulu berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Kata Allah, ya Muhammad, katakan pada mereka, kalian belum beriman yang benar. Baru berislam, ucap syahadat, cuman di lisan imannya, belum sampai ke hati. Makanya nggak ada konfirmasi. Jadi kalau Anda dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang protes, apaan sih ini? Anda nggak beriman? Saya beriman kok, tapi nggak gini juga, misalnya kan? Ini berarti yang dimaksud Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Doakan, bukan dicela, didoakan. Dan ditunjukkan kepada kebenaran. Anda kalau di bandara dengar suara ribut nggak protes? Kenapa ketika dengar azan Anda harus protes demikian? Di bandara kan tiap waktu, attention please, maklumat, mohon perhatian. Setiap waktu tuh nggak ada yang protes, berisik enggak kan? Kenapa yang mendengarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah, mengonfirmasi iman kita, katanya beriman. Kalau yang belum beriman jangan disoal, didoakan. Ini yang mengaku beriman menyoal. Itu yang patut digarisbawahi. Itu konfirmasi dasar. Nanti kalau sudah melekat menjadi yu'minun, orangnya mukmin, jamaknya mukminun, maka imannya bukan hanya jadi getaran, tapi jadi sinyal yang membimbing semua bagian tubuh. Maka ketika mata akan melihat, Allah memerintahkan pada imannya, bimbing matanya. Quran surah ke-24, surah Cahaya, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, imannya dulu, yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa sudah mukminin, punya iman, mengupgrade imannya. Yaghuddu min absarihim, bimbing pandangannya, lihat yang baik. Yang tak baik menurut imannya palingkan. Makanya mata ini ketika melihat objeknya netral semua, apapun yang dilihat. Tapi yang membedakan nanti iman. Ini gambar gak bagus nih, kata imannya. Kalau akal itu cuma mencerna, akal itu cuma merumuskan. Iman itu memberikan nilai pada pencernaan akal. Diperintah akal, rumuskan itu nggak benar. Kalau nggak punya iman dianggap benar aja. Makanya saya kemarin di Amerika, saya nggak lihat ya, dengar cerita aja gitu ya. Yang aurat tampak gambar biasa, yang sana sini alhamdulillah Ustaz datangnya musim dingin. Kalau musim panas di sini katanya terbuka semua. Dalam hati Ustaz emang lihat gitu. Ya. Tapi kita lihat ya gambarannya apa, itu dianggap biasa karena nggak ada iman. Menurut akalnya itu pakaian terhormat, menurut akalnya itu biasa, menurut iman itu nggak biasa, mengumbar syahwat, bisa memancing maksiat, bisa menjadikan perilaku yang tidak normal nantinya. Sedangkan manusia itu makhluk terhormat, diciptakannya itu dengan mulia. Quran surah 17 ayat 70, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan, kata Allah, dengan keagunganku semua anak cucu Adam. Makanya Allah jaga supaya semua bagian tubuhnya mulia, dipakein pakaian supaya mulia, dibedakan dengan binatang, dijaga supaya lisannya tidak bertutur yang tidak mulia, dijaga supaya tangannya tidak bertindak yang tidak mulia, dijaga supaya pandangannya tidak menatap yang tidak mulia, dijaga untuk kemuliaan. Makanya muncul hukum haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah, hormat. Kenapa muncul haram? Menjaga kehormatan supaya tidak hilang martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.